warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Stefani, NPM 1901020105, semester 2, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAIB Ekstensi. Mata kuliah PKN, dosen pengampun atau penguji Andri Nurwandi SSY/MAG. Sini saya akan menjawab soal ujian yang diberikan oleh dosen saya. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan bentuk HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Bentuk HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu 1. Hak untuk hidup setiap orang, artinya setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupan, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Artinya, setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 4. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar. Poin kelima, hak atas kebebasan pribadi. Maksudnya, setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. 6. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram, serta perlindungan terhadap ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Poin ketujuh, ada hak atas kesejahteraan. Maksudnya, setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya. Yang kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan. Maksudnya, hak turut serta dalam pemerintahan sejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya. 9. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintah. Yang kesembilan, hak wanita. Maksudnya, seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi, dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Yang ke-10, ada hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangkai pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Soal nomor 2, jelaskan sejarah HAM di dunia dan berikan pendapat saudara terhadap peristiwa pelanggaran HAM di dunia. Sejarah HAM di dunia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights
yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Dan soal nomor 3, tuliskan ayat dan arti serta tafsir. A. Hak persamaan dan kebebasan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami melebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. B. Hak hidup. Quran Surah Al-Maidah ayat 45, yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lahu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Artinya, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun pada qisasnya balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak qisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. C. Hak berkeluarga. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguh bahwa sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. D. Hak mendapatkan pendidikan. Quran Surah At-Taubah ayat 122, yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin
minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Selanjutnya, hak kebebasan dalam beragama. Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Dan soal nomor 4, jelaskan pengertian HAM menurut faham liberal, komunis, dan Pancasila. Menurut saudara, bagaimana Islam memandang tentang perlindungan tentang HAM? Hak asasi manusia menurut ideologi negara barat liberalis kapitalis, konsep barat liberal dalam perjalanan sejarah kemanusiaan telah menganut filosofi individualistik. Artinya, manusia sebagai subjek hukum pribadi atau personalik memiliki hak-hak individual yang harus dihormati sebagai hak bawaan sejak kelahiran. Pengertian hak asasi manusia menurut Pancasila. Pancasila memandang bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan akal, budi, dan nurani untuk dapat membedakan hal baik dan buruk yang kemudian menjadi pembimbing dan pengarah perilaku manusia. HAM dalam nilai dasar Pancasila tidak saja berisi kebebasan dasar tetapi juga berisi kewajiban dasar yang melekat secara kodrati. Hak dan kewajiban asasi ini tidak dapat diingkari dan menjadi dasar berbangsa dan bernegara. Maka nampak sekali bahwa konsep hak asasi yang berlaku di Indonesia adalah penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila. Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara jelas untuk kepentingan manusia lewat syariah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syariah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan. Sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa alasan adanya tanggung jawab itu sendiri. Sistem HAM ini Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama. Satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia itu atas manusia hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut. Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan,
dan kami jadikan kamu berbangsa. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.